Pagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan yang tetap diberkati oleh Tuhan. Sekalipun situasi sulit yang kita alami oleh karena pandemi virus COVID-19 yang terus terjadi sampai saat ini, kiranya kita semua tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita semua akan diberkati. Dan pada doa pagi kali ini, kita akan kembali dikuatkan lewat renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan kepada kita semua. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur kami, terima kasih kami sebab Tuhan sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami.
Terbukti sepanjang malam kami telah beristirahat dan pagi hari ini kami semua boleh kembali bangun dengan kekuatan, nafas hidup. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan jamah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak akan lalu dengan sia-sia, namun akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 121. Mazmur 121. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita lewat pembacaan firman-Nya pada pagi hari ini. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul dari perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Andalanku. Tuhan Andalanku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kekayaan yang berlimpah, jabatan yang tinggi, kekuasaan, dan koneksi yang luas serta kepandaian sering dijadikan sebagai andalan dalam hidup seseorang. Mereka berpikir bahwa semua yang mereka ingini diatur dan dibeli oleh semua fasilitas yang mereka miliki. Bahkan mereka merasa dapat mengendalikan dunia dengan semua yang mereka punya. Akan tetapi saudara-saudara, ketika sesuatu yang buruk menimpa mereka, mereka akan menjadi sadar bahwa apapun yang mereka punya tidaklah ada apa-apanya. Misalnya saat mereka terkena bencana atau wabah yang besar seperti yang kita alami saat ini. Terkena sakit parah, menjadi tua, pensiun, dihianati sahabat, dan mengalami kebangkrutan. Tentu dalam semua ini, segala yang mereka punya akan menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi. Begitu banyak contoh yang dapat kita lihat. Ketika bencana alam yang dahsyat terjadi, misalnya di beberapa daerah di negara kita ini. Pernahkah kita melihat bahwa apa yang kita miliki itu bisa kita andalkan? Tentu saja tidak, saudara. Yang ada hanyalah puing-puing dari reruntuhan bangunan-bangunan yang mewah. Hanya itu yang bisa kita lihat ketika bencana itu terjadi. Tidak pernah kita melihat apa yang kita miliki itu terselamatkan, ya, entahkah itu rumah, mobil mewah, harta, uang, dan lain sebagainya. Semua tidak bisa kita andalkan. Begitupun ketika kita mengalami situasi sulit seperti saat-saat ini oleh karena wabah virus COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini di negara kita. Apakah kita bisa mengandalkan apa yang kita miliki untuk memberhentikan virus ini? Tentu saja tidak, saudara. Yang ada hanyalah kita semua, baik kita kaya, miskin, apakah kita seorang penguasa, memiliki jabatan yang tinggi, kita hanya bisa berada di rumah saja. Supaya kita terhindar dari virus yang ada saat ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tidak ada cara yang bisa kita gunakan dengan mengandalkan apa yang kita miliki untuk memberhentikan virus ini.
Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur yang menjadi pembacaan kita pada pagi ini, kita bisa melihat bagaimana Raja Daud benar-benar menaruh percayanya hanya kepada pertolongan dari Tuhan. Sekalipun saat itu bangsa Israel diam di daerah yang dikelilingi oleh gunung batu, yang artinya daerah ini sangat menguntungkan bagi mereka. Mengapa? Oleh karena gunung ibarat kota yang berbenteng. Sehingga hal ini membuat bangsa Israel menjadi lebih mudah untuk mengawasi pergerakan musuh. Dan sebelum musuh tiba, mereka sudah mengetahuinya terlebih dahulu dan mereka bisa berjaga-jaga. Namun saudara-saudara, sekalipun demikian, gunung itu atau gunung-gunung itu tidaklah menjadi andalan mereka. Ya, Daud tetap mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi penolong mereka pada saat itu. Oleh sebab itu, di dalam ayatnya yang pertama dari pembacaan kita pada pagi hari ini, Daud mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Daud begitu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun dikatakan gunung-gunung itu bisa menjadi kota yang berbenteng bagi mereka, tetapi mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka pada saat itu. Nah, oleh sebab itu saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menekankan kepada kita semua bahwa kekayaan, jabatan, koneksi, kekuasaan, kecerdasan, ketenaran, dan segala hal yang mendapat tempat dan dipandang sebagai sesuatu yang wah atau yang wow di dunia ini, sesungguhnya bukanlah merupakan satu pilihan yang tepat untuk kita jadikan sebagai andalan dalam hidup kita. Karena semua itu bisa hilang lenyap dengan mudahnya, ya. Dan hanya kuasa Tuhan sajalah yang tinggal tetap apapun situasinya. Hanya kuasa Tuhan yang akan bertahan dan yang bisa kita andalkan. Mengapa? Sebab Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Dialah yang memegang kendali seluruh isi dunia ini. Dia sanggup menjaga dan melindungi kita semua dengan kuasanya yang penuh, dengan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti Raja Daud, dia benar-benar memiliki kesadaran akan hal ini di dalam kehidupannya. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sudah sepatutnya lah kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Jangan menunggu kehancuran baru kita menyadarinya, ya. Jangan menunggu ada persoalan dulu, ada pergumulan dulu, ada wabah virus corona dulu baru kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi setiap saat, mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mulai detik ini, ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berusaha bersama-sama untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa kita andalkan untuk menguatkan kita, untuk memberkati kita, untuk menopang kehidupan kita. Tidak peduli situasinya apa, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka pasti hidup kita akan terus diberkati. Sebab Ia adalah Allah kita yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita lewat pembacaan firman dan juga perenungannya pada pagi hari ini. Dan saya kembali mengajak kita untuk satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang begitu indah
Bunda pada pagi hari ini, yang kembali menguatkan kepada kami semua bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang patut untuk kami andalkan dalam kehidupan kami. Segala apa yang kami miliki tidaklah ada artinya ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang bisa menjadi andalan kami. Hanya Engkau yang bisa melindungi kami, memelihara kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini ada di antara kami yang mungkin merasa bahwa apa yang kami miliki itu bisa kami andalkan. Tetapi terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini. Tolong kami semua Tuhan. Kami minta Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Umat-umat Tuhan tentunya akan melakukan aktivitas mereka. Biarlah Tuhan memberkati jemaat Koros Palang secara khusus. Diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.